Selamat sore, saya Mawarni Nehe MPD, CGP Angkatan 11, tahun 2024 dari Kabupaten Nias Selatan. Di sini saya membagikan tugas kelompok kami mengenai ruang kolaborasi modul 11. Saya bersama teman-teman saya sendiri Mawarni Nehe, teman saya Pahlan Tanjung, Agnes Gandumba, Bedakan Siura, Selvianti Bali, dan didampingi oleh fasilitator kami, Ibu Hertasia Lagan SPD MM, pengajar praktik Bapak Beatus Salawa SPD. Dalam ruang kolaborasi ini ada yang menjadi tujuan pembelajaran khusus. Peserta mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ada 3 bahan diskusi di sini yang akan kami bahas, tapi sebelum membahas 3 poin ini, perlu kita ketahui dulu apa yang menjadi pemikiran KHD. Pemikiran KHD itu ada 2, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman merujuk pada kondisi sosial, budaya, teknologi, dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu masa tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sehingga anak didik dapat hidup relevan dengan perubahan yang terjadi. Sedangkan kodrat alam merujuk pada sifat dasar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak sejak lahir. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menghormati dan mengembangkan potensi alami anak tanpa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baik, kita akan sampai pada pokok bahasan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Jadi kebetulan saya ini berasal dari Kabupaten Nias Selatan. Jadi kekuatan konteks sosial kultural di sini sesuai dengan budaya lokal yang kami ambil tentunya harus sejalan dengan pemikiran KHD. Karena KHD percaya bahwa pendidikan harus berakar pada budaya lokal. Budaya lokal merupakan sumber kekayaan yang harus dilestarikan dan diwariskan pada generasi berikutnya melalui pendidikan yang berbasis budaya lokal, membantu siswa mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya mereka. Kekuatan konteks sosial kultural di sini yang kami ambil adalah tarian perang. Tari perang ini adalah tari penghormatan yang biasanya untuk menyambut para pejabat pemerintah yang berkunjung ke daerah atau tamu-tamu terhormatlah yang berkunjung di Kabupaten Nias Selatan. Dan ini biasanya diperankan oleh orang-orang dewasa, yaitu pria atau laki-laki, pria dewasa dan remaja. Dan kemudian ada juga tari Mugaile. Tari Mugaile ini juga sama bersamaan dengan tari perang. Di sini yang diperankan oleh wanita atau perempuan, orang-orang dewasa atau remaja. Jadi tari Mugaile ini satu kesatuan dengan tari perang. Tari Mugaile ini adalah tari penghormatan untuk memberikan avo atau siri yang telah disediakan di dalam bola-bola nafo. Jadi ini biasanya ditujukan untuk menyambut tamu-tamu penghormatan dan ini jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya banyak. Dan di sana harus saling kerjasama, harus kompak satu dengan yang lain supaya lebih terlihat keindahannya, terlihat keteraturannya, terlihat kebersamaan itu. Inilah yang kami ambil dari sana. Dan ada pun yang menjadi karakter, nilai-nilai karakter dari seni tari perang ini, yaitu keberanian dan kemandirian. Harus disiplin
Jadi ada kedisiplinan di sana supaya tari ini bisa dilakukan dengan gerakan yang sama. Kemudian ketekunan akan terus dilatih, harus lebih tekun supaya terjadi satu harmonis antara satu dengan yang lain. Kerjasama tim, penghormatan terhadap tradisi, ketangkasan dan keterampilan, sikap kesatria, pengendalian diri. Itulah nilai karakter dari seni perang dan tidak ada beda jauh dengan tari Mugaele. Sama. Hanya kalau tari perang ini lebih menunjukkan kesatriaannya, sedangkan tari Mugaele lebih menunjukkan keibuan. Jadi wanita-wanita yang memang punya budi pekerti yang santun, hormat kepada para tamu. Oke. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang pertama, menjadikan budaya lokalnya selatan, tari perang, menjadi mata pelajaran dalam pembelajaran seni budaya di sekolah. Artinya seni ini akan terus dikembangkan, terus dibiasakan kepada anak-anak supaya tidak hilang tradisi ini, tapi tetap dilestarikan. Kemudian mengintegrasikan tari perang dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini dalam P5. Ide pembelajaran berbasis budaya lokal dalam konsep Merdeka Belajar yaitu pembelajaran berbasis proyek. Proyek sejarah lokal, siswa melakukan penelitian tentang sejarah tari perang dan budaya lokal lainnya dan mempresentasikannya dalam bentuk pameran atau dokumenter. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pemecahan masalah sosial, siswa mempelajari masalah sosial, seperti mengapa banyak generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari tari perang atau budaya daerah. Ini hanya salah satu contohnya. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru di dalam kelas. Kemudian ada juga pembelajaran outdoor, seperti terlihat pada gambar. Ada studi lapangan ke situs budaya lokal. Ini di museum ya, yang ada di Nias, di Kabupaten Nias. Pemikiran KHD tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan seperti rasa cinta tanah air, kecintaan terhadap budaya lokal. Dengan mengajarkan tari perang dan tari Mugaele kepada peserta didik, maka hal ini dapat membentuk karakter peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta terhadap budaya lokal. Kita masuk ke nomor 3, bagian ketiga. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Satu kesatuan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah adalah melalui proyek penguatan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu P5. Ada beberapa dimensi di sini, ada 6 dimensi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini tentunya Bapak Ibu kita sudah tahu dimensi-dimensi ini. Jadi untuk tari perang dan tari Mugaele ini juga kita bisa menebalkan laku murid ya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi adalah dimensi-dimensi yang harus bisa kita kembangkan di sana untuk bisa menebalkan laku murid. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa menebalkan laku murid ini adalah suatu sketsa yang
tinggal kita tebalkan untuk anak-anak hiasi, percantik, perindah, lebih baik lagi, ya, sehingga menghasilkan suatu gambar yang luar biasa. Tentunya dalam penerapan ini Bapak Ibu, tentu akan ada yang menjadi solusi dan tantangannya. Dan solusi dan tantangannya ini tentunya seiring berjalannya waktu, tantangan itu akan hilang, tetapi menjadi satu budaya kepada siswa-siswi kita di sekolah mengenai sosial-kultural budaya yang ada di daerah kita masing-masing, terutama di Kabupaten Selatan. Demikianlah presentasi kami, Bapak Ibu. Ada yang menjadi kesimpulan di sini, yaitu dengan memahami akar budaya lokal, budaya kita tari perang dan mugaele, serta didik dapat menjadi pribadi yang berani dan mandiri disiplin, tekun bekerja sama, hormat terhadap tradisi, tangkas dan terampil, kesatria, mampu mengendalikan diri, integrasi antara pemikiran besar Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai budaya lokal, kita membuat generasi Nia Selatan yang tangguh dan berdaya. Itulah akhir dari atau pesan-pesan dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Sauhagele ya aho.